Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Budiansa, CGP atau calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Subang. Di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya Bapak Ajat Suheri SPD. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Tunas Karya. Kita mulai saja percakapan pra-observasi kali ini bersama dengan Pak Ajat. Assalamualaikum Pak Ajat. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf karena saya telah mengganggu waktu Bapak yang sangat padat. Bapak ya? Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Kewajiban kita. Ya. Nah di sini Pak, bagaimana nanti kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, kemudian setelah ini nanti saya akan mengobservasi Bapak dan nanti alurnya setelah observasi kita akan berbincang lagi pasca observasinya Pak. Kalau mungkin seperti yang Bapak juga ketahui bahwa tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan sebagai bahan evaluasi dari proses pembelajaran Pak ya. Dan di sini tidak ada yang Pak, tidak ada yang namanya menggurui atau digurui, hanya berbatas kita berkolaborasi saja dalam proses pembelajaran. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kira-kira dalam pembelajaran nanti Pak, tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan itu apa Pak? Pada pembelajaran yang akan disampaikan. Kebetulan pada materi sekarang kita kerja di materinya tentang penemuan. Ini bicara tentang para tokoh yang telah mengubah dunia sehingga hasil temuannya bisa digunakan oleh kita sekarang. Tujuannya supaya siswa mengetahui barang-barang yang telah diciptakan oleh para penduduk dan berguna untuk sekarang. Tidak ya, tujuan pembelajarannya. Kemudian area pengembangannya ke arah mana Pak? Apakah ke pengetahuan, keterampilan, atau mungkin bahkan keduanya? Untuk sekarang kita dua-duanya, satu pengetahuan, yang selanjutnya mungkin nanti siswa diminta untuk bisa praktek ya, karena di sini kita belajar tentang hasil penemuan Michael Faraday tentang kelistrikan. Tentang kelistrikan ya Pak ya. Jadi aspek pengembangannya dua-duanya dimasukkan. Pertama pengetahuannya, kemudian keterampilannya juga. Nah kira-kira dalam pembelajaran tersebut adakah strategi, model, atau metode yang digunakan Pak? Paling model yang simpel karena biasa digunakan, kita menggunakan demonstrasi dan tugas saja. Demonstrasi dan tugas ya. Baik Pak, menarik sekali sepertinya. Nanti saya ingin melihat bagaimana proses pembelajarannya. Kira-kira ini akan diterapkannya atau dipraktekkannya kapan Pak pembelajaran ini? Untuk praktek kemungkinan minggu depan, karena kita harus mempersiapkan bahan dan alat ya, karena membutuhkan biaya yang lumayan ya karena di sini Bapak juga mempersiapkan alat dan bahannya juga. Baik Pak, untuk percakapan pra-observasi ini mungkin saya berikan ya, nanti saya mau berkunjung ke kelas Bapak untuk melihat bagaimana proses pembelajarannya itu. Sekali lagi saya mohon maaf telah mengganggu waktunya Pak. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi untuk pembelajaran yang bersifat pada siswa. Setelah ini mungkin nanti saya konfirmasi dengan jadwal Bapak untuk berkunjung ke kelasnya hari apa dan jam berapa. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah sama-sama belajar
mempelajari tentang penemuan listrik, ya. Nah, listrik telah ditentukan dan manfaatnya kita bisa rasakan sekarang, dari mulai kipas, sebelumnya ini yang ke sekolah barusan itu di pagi Gina masih ke sekolah, ya barusan ada masuk ke WA-nya, ada yang sakit di pagi. Kalau Gina sakitnya masih berlanjut katanya ya. Tadi udah berdoa kan? Mungkin kalian masih ingat, Bapak mengingatkan kembali yang kemarin, pelajaran kemarin. Siapakah penemu listrik itu? Dennis, pintar sekali. Jadi penemu listrik itu bukan Thomas Alva Edison, tapi bahasan kita tentang tema 3 itu tentang tokoh dan penemuannya. Kalian udah tahu Michael Faraday, penemu listrik, Thomas Alva Edison, penemu. Oke, untuk awalnya kalian coba baca dulu halaman 32 ya. Halaman 32 itu di sana ada sebuah biografi ya dari seorang penemu lampu. Kalian boleh menyimak membacanya, kemudian nanti kita akan bahas bareng-bareng seperti apa sih Thomas Alva Edison. Oke, sudah? Sudah. Jadi seorang Thomas Alva Edison itu adalah dia orang Ohio, ya. Di mana Ohio itu? Nah, inilah. Dia itu tidak mengenyam pendidikan formal, nggak seperti kalian, ya. Dan sekolah, ya. Dan sekolah. Dia itu mempunyai sifat atau karakter rasa ingin tahu. Itu seorang Thomas Alva Edison, penemu lampu. Nah, sekarang kalian bisa merasakan nggak kalau misalkan nggak ada lampu di rumah? Tentu gelap, ya. Akan terasa sesak. Betul ya? Jika kita tidur akan terasa sesak. Makanya lampu sangat diperlukan. Coba Bapak mau cek, Bapak mau nanya, apa nih yang bisa ya? Di mana rasanya lampu yang dayanya besar dengan lampu yang dayanya kecil atau wattnya ya? Tahu kan watt kalian? Tahu. Itu daya namanya. Ada lampu yang 5 watt, misalkan ya. Ada yang lampu yang 10, 12, 7, 9 sampai 20 sampai 40 ada ya. Ya. Kalian bisa membedakan nggak rasanya? Bisa. Rasanya apa? Yang kecil merah. Yang kecil agak redup. Redup. Yang dayanya wattnya besar cerah. Ya, cerah. Itu jasa dari seorang Michael Faraday, listrik. Ya. Kemarin sudah tugas ya bahwa Bapak minta alat listrik yang ada di rumah kalian itu sudah dituliskan. Kalian sudah bisa
sudah mampu, sudah mengetahui apa saja alat listriknya, ya. Hal yang sama juga akan Bapak minta, ini boleh berkelompok ya, karena kemarin kan tugasnya tugas individu masing-masing, sekarang berkelompok saja. Kalian tinggal kelompok seperti dia saja. Tugasnya adalah kalian berkelompok ya, diskusikan bagaimana pengaruh alat-alat tersebut terhadap perubahan setelah adanya listrik. Luar biasa. Ini dia makan, mana kau pakai nunggu lari. Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidelia berwakil dari kelompok kanan. Saya akan menjelaskan pemahaman waktu dan cara. Pada suatu zaman setiap Itu ya presentasi atau pemaparan dari hasil diskusi dua kelompok. Jadi Bapak akan simpulkan dari hasil
hasil kalian dipresentasikan tadi ya, kalian juga berdiskusi, juga memberikan pendapat yang sangat luar biasa ya. Tapi di sini Bapak akan menyimpulkan bahwa dengan pertama, dengan alat-alat modern dan alat-alat tradisional itu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Kalau alat tradisional dia kelemahannya bekerjanya kurang maksimal atau kurang cepat ya. Kemudian harganya murah ya, harganya murah, kemudian kurang efektif, pekerjaan lambat. Nah, itu adalah dari barang-barang yang tradisional atau jadul. Sedangkan barang-barang yang modern dan teknologi yang modern itu sangat cepat pekerjaannya ya, efektif, tetapi harganya tentunya lebih mahal. Demikian untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kalian sudah mengetahui bahwa dari microfarad itu kegunaannya sampai sekarang masih ya. Untuk tugas selanjutnya kalian besok kita akan praktek ya, membuktikan alat-alat listrik. Untuk pelajaran ini cukupkan sekian ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari Bapak, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi Pak Ajat. Setelah kemarin kita melaksanakan pra-observasi, kemudian kemarin juga kita kolaborasi ke kelas ya Pak ya. Saya berkunjung ke kelas dalam kaitan observasi kelas dalam supervisi akademik. Alhamdulillah dari hasil observasi itu akhirnya kita kembali berbincang lagi Pak, ngobrol lagi terkait nanti konfirmasi untuk tindak lanjut dan sebagainya. Sebelum kita memulai Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Kalau hari ini alhamdulillah Oh, ada ya. Apa yang tidak sehat? tanggal tua, masa-masa yang tidak sehat. Tanggal 2 ya Pak ya? Sama saja. Dari kemarin hasil observasi yang kita lakukan, khususnya saya sebagai supervisor mungkin ada beberapa yang ingin saya konfirmasikan. Yang pertama, dari hasil observasi itu Pak, apakah menurut Bapak pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan apa? Kemudian sudah sesuai juga dengan tujuan pembelajaran yang Bapak tentukan? Untuk hasil yang saya lakukan terkait pembelajaran kemarin ya sekitar 85%-an sesuai harapan, adapun 15% menemukan dua hal teknis dari daya dukungnya. Kemudian berarti Bapak melihatnya sudah sesuai gitu ya, Insya Allah sesuai dengan yang Bapak harapkan, kemudian juga sesuai juga dengan tujuan pembelajaran. Kemudian apa nih yang membuat Bapak yakin bahwa pembelajaran tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, juga dengan tujuan pembelajaran yang Bapak buat?
Tentu yang pertama mungkin kita melihat dari kaitan siswa terhadap yang betul mulai ya, yang betul mulai dimana yang saya katakan tadi 85% siswa sudah mampu mencapai KKM bahkan lebih. Bahkan lebih ya, Mas. Apakah mungkin ada yang tertinggal satu atau dua? Yang tertinggal ada karena mungkin dari intens siswanya yang masih ya kalau istilah Sunda di dedet-dedet ke hese Dari daya dukung bawah ya, Mas. Kalau misalkan ya, Pak, kalau misalkan ada skala dari 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan pembelajaran kemarin itu ada di angka berapa? 70 batas lah. Kita cuma katakan itu tentang nilai juga itu ada di Ini ya, Pak, ya. Alhamdulillah berarti memang sudah sesuai harapan. Nah, di sini menurut Bapak dari pembelajaran kemarin, Pak, apa yang sudah berjalan baik pada pembelajaran tersebut dan apa yang perlu peningkatan dalam proses pembelajarannya? yang perlu peningkatan mungkinnya pertama dari siswa masih banyak yang ketika satu contoh ketika ada tugas presentasi ke depan mempersembahkan hasil karya mereka itu masih ada segelintir siswa yang masih malu-malu atau bahkan tidak mau mengenal. Kemudian kan kemarin saya mengobservasi Bapak ini. Boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan kemarin terhadap Bapak? Itu boleh, nah, itu kan tadi hasil observasi kan harus disampaikan dari grupnya. Berhubung perbuatan, jadi saya sampaikan ya, Pak, ya, apa yang menjadi hasil dari observasi dari catatan saya. Tapi di sini itu ya, Pak, jadi tujuannya memang bukan menggurui dan digurui, hanya ini sifatnya adalah kolaborasi, saling mengingatkan seperti yang pas awal observasi kita lakukan bahwa kegiatan supervisi ini adalah untuk perbaikan pembelajaran. Ada beberapa catatan, Pak, yang saya dapatkan dari hasil observasi kemarin. Yang pertama, kalau bisa dalam pembelajaran di kelas, siswa itu diberi pilihan dalam penyampaian hasil diskusi. Kalau kemarin semuanya kan presentasi ya, mungkin ada yang mau itu mungkin dia nyamannya atau kelompok itu nyamannya menyampaikan lewat tulisan atau lewat gambar, bisa mungkin diberikan pilihan seperti itu. Ya, mungkin nanti secara penilaian juga Bapak bisa menentukan sendiri dari apa ya, mungkin minat belajar siswa ini cara penyampaian tugas seperti ini. Yang kedua, kalau kemarin saya lihat di akhir itu Bapak sudah apa ya, sudah ada refleksi. Hanya kalau dari saya, jadi harusnya yang merefleksikan itu siswa terhadap pembelajaran yang disampaikan itu. Kalau saya melihat kemarin yang merefleksikan itu Bapak, dari pembelajaran itu Bapak merefleksikan apa yang dipelajari. Jadi mungkin kalau kedepannya bagaimana kalau siswa yang merefleksikan tentang pembelajaran yang dilakukan. Satu lagi mungkin, Pak, saya kemarin tidak melihat ice drinking. Mungkin biar kelasnya lebih hidup, mungkin bolehlah ke depannya ada ice drinking.
Tapi kembali lagi ini bukan soal menggurui atau digurui, kembali lagi ini kita berkolaborasi dalam tujuan perbaikan pembelajaran. Nah, kira-kira Pak, dari apa yang saya sampaikan, hasil pengamatan saya yang saya sampaikan kepada Bapak, bagaimana pendapat Bapak nih tentang hasil pengamatan saya? Apakah Bapak ada sanggahan atau seperti apa? Ya, untuk hasil presentasinya memang jadi ada beberapa kelemahan yang perlu disampaikan. Hal itu saya akui dan saya tadi pertimbangan depannya, namun itu mungkin bisa saja terjadi karena pertama seperti tadi refleksi yang seharusnya oleh siswa. Ya, seharusnya memang seperti itu, namun seperti yang kita ketahui Kembali lagi ya. kalau kita diberikan kesempatan bahkan untuk bertanya, untuk interaksi dengan guru, dengan teman yang lainnya, untuk wilayah kampung lah seperti kita, itu mungkin agak kurang ya Pak? ya. Bahkan sama sekali mereka hanya diam saja karena mungkin pertama faktornya malu atau apa, itu saya akui. Kemudian yang presentasi tadi ya, pemilihan saya memang seharusnya seperti itu. Mungkin kedepannya akan saya usahakan seperti itu, karena sesuai hukum zaman sekarang mereka kita harus melihat minat dan bakat kita, ya kita bisa memaksakan seperti apa mau kita. Insya Allah pertanyaan itu. Lanjut untuk ice breaking. Nah, itu ice breaking. Ya, memang saya belum begitu belajar tentang apa saja sih ice breaking setelah belajar supaya anak tidak jenuh. Ada sih ada, cuman ice breaking yang saya berikan mungkin belum bervariatif. Variatif Kata-katanya lah. Mungkin siswa kalau diberikan hal seperti itu lagi, ice breaking yang kemarin agak bosen gitu. Mungkin kedepannya saya akan cari referensi lain, ice breaking yang menarik, yang banyak variasinya, insya Allah. Tapi memang kedepannya diharapkan kita selalu berkolaborasi kita. Bagaimana? Jadi saya sendiri kalau misalkan di kelas merasa metode ini bagus, tapi saat kita berkolaborasi dengan teman atau dengan siapa, ada masukan harusnya kayak gini gitu. Saya juga akui itu, saya sering merasa di kelas ini bagus deh. Tapi begitu ada rekan sejawat yang termasuk dari penataan meja siswa, kadang kayaknya sebaiknya gini, itu menjadi masukan untuk saya. Itu tentunya mungkin untuk berkolaborasi. Tapi secara keseluruhan dari hasil observasi kemarin, saya mengapresiasi sekali bahwa pelajaran bahwa itu sangat luar biasa gitu Pak. Itu hanya masukan sedikit saja, mungkin kedepannya supaya lebih baik. Nah, kira-kira Pak, dari apa yang tadi Bapak sebutkan bahwa ada atau harus ada yang diperbaiki, kira-kira perlukah perbaikan itu dilakukan dengan atau kapan kira-kira perbaikan itu akan dilakukan? Ya, untuk perbaikan mungkin nggak bisa ditanda-tanda. Besok kalau bisa kita harus action segera, karena apa yang barusan disampaikan itu merupakan suatu pelajaran untuk perbaikan dari saya. Baik Pak, kalau gitu mudah-mudahan kedepannya kita akan saling berkolaborasi khususnya dalam kegiatan ya. Mungkin
itu saja yang akhirnya dapat kita sampaikan dari obrolan ini. Mudah-mudahan ada hasil baik dari hasil kolaborasi kita ini. Mungkin bisa saja di lain waktu Bapak yang berkunjung ke kelas saya memberi masukan apa kekurangan dari mungkin saja Pak. Mohon maaf sekali lagi karena sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan tadi itu ya ke depan kita bisa berkolaborasi untuk pembelajaran yang lebih baik. Pak, saya